Saya pernah berpikir bahwa cinta antara sesama pria hanyalah khayalan terlarang di tanah Indonesia ini, sampai malam pertama itu datang seperti badai yang tak terduga. Saat saya, seorang mahasiswa baru dari desa kecil di Jawa, bertemu dengan seorang pria misterius di sebuah klub malam di Jakarta, hati saya langsung terpikat oleh senyumnya yang hangat. Tapi siapa sangka itu adalah awal dari 5 malam yang akan menghancurkan dan membangun ulang jiwa saya. Malam itu, kami berbagi rahasia yang seharusnya terkubur, tapi kini saya sadar, setiap pertemuan itu seperti pisau yang menusuk hati, karena mereka semua ternyata adalah teman sekamar saya di asrama kampus. Saya tiba di Jakarta dengan hati penuh harapan, tapi juga ketakutan yang menggerogoti. Kota ini begitu besar, begitu asing bagi seorang pemuda seperti saya yang dibesarkan di sawah-sawah hijau Yogyakarta. "Andi, kamu harus kuat," gumam saya dalam hati saat melangkah masuk ke asrama mahasiswa Universitas Indonesia. Ruangan itu sempit, dengan 6 tempat tidur bertumpuk, tapi saya belum bertemu siapapun. Mereka katanya sudah datang lebih dulu, tapi saya tiba malam-malam karena bus terlambat. Saya letakkan tas saya di ranjang kosong, dan pikiran saya melayang ke alasan saya pindah ke sini, melarikan diri dari desa di mana identitas saya sebagai pria yang mencintai pria lain adalah dosa besar. Malam pertama di Jakarta, saya tak bisa tidur. Gelisah, saya keluar mencari udara segar, tapi malah tersesat ke sebuah bar kecil di kawasan Kemang. Di sana, di tengah musik yang bising, saya bertemu dengan dia, seorang pria tinggi dengan mata yang tajam seperti elang. "Namanya Rea," katanya. Kami berbicara sepanjang malam, tentang mimpi, tentang tekanan keluarga, tentang rahasia yang tak bisa diungkap. "Kamu tampak kesepian," katanya sambil menyentuh tangan saya lembut. Hati saya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, saya merasa dilihat, bukan dihakimi. Kami berpisah saat ajar menyingsing, dengan janji tak akan bertemu lagi, hanya 1 malam, begitu kami sepakati. Tapi dalam hati, saya merasa ada yang hilang. Keesokan harinya, saat saya masuk ke kamar asrama, saya terkejut. Ada 5 pria di sana, tertawa dan bercanda. Salah satunya, yang berdiri di sudut, adalah Rea. Matanya melebar sesaat, tapi dia cepat menyembunyikannya dengan senyum ramah. "Hai, kamu pasti Andi, teman sekamar baru," katanya seolah tak pernah bertemu. Hati saya seperti ditusuk. Apakah ini kebetulan? Atau takdir yang kejam? Saya mengangguk, berusaha tenang, tapi pikiran saya berputar. Bagaimana bisa orang yang saya bagi rahasia malam tadi ada di sini, di kamar yang sama? Sore itu, saya berusaha menghindari Rea. Saya fokus pada orientasi kampus, tapi pikiran saya tak henti-hentinya kembali ke malam itu. Mengapa dia berpura-pura, tanya saya pada diri sendiri. Apakah dia malu? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Malam kedua, ketakutan itu mendorong saya keluar lagi. Kali ini ke sebuah kafe di Tamrin, di mana saya bertemu dengan pria lain, seorang seniman bernama Budi. Matanya penuh gairah, bicaranya tentang seni dan kebebasan membuat saya lupa sejenak. Kami berbagi cerita tentang perjuangan hidup di masyarakat yang konservatif, tentang bagaimana cinta kami harus disembunyikan. "Hidup ini terlalu singkat untuk tak mencinta," katanya. Saya setuju, dan malam itu berlalu dengan hangat yang menyentuh jiwa. Pagi harinya, kembali ke asrama, hati saya hancur lagi. Budi ada di sana, sedang menyeduh kopi untuk semua orang. "Selamat pagi, Andi," sapanya dengan nada biasa. Rea melirik saya tajam, tapi tak berkata apa-apa. Saya merasa seperti sedang dimainkan. 2 malam, 2 teman sekamar. Apakah ini konspirasi? Atau saya yang paranoid? Pikiran saya bergolak, mereka tahu satu sama lain. Atau ini kebetulan gila? Saya duduk di ranjang, memeluk lutut, berusaha menahan air mata. Di Indonesia ini, di mana hukum dan norma sosial menekan kami, menemukan koneksi seperti itu seharusnya bahagia, tapi mengapa rasanya seperti pengkhianatan?
Malam ketiga saya tak tahan lagi. Saya keluar ke pantai Ancol mencari ketenangan di ombak. Di sana saya bertemu dengan Arya, seorang pemuda atletis dengan senyum yang menenangkan. Kami berjalan sepanjang pantai, berbicara tentang mimpi masa kecil, tentang tekanan menjadi pria sejati di keluarga tradisional. Saya lelah berpura-pura, katanya, dan saya merasakan ikatan instan. Malam itu kami berbagi cerita yang dalam, tapi tak ada yang lebih dari itu, hanya kehangatan jiwa. Kembali ke asrama, Arya sudah ada di sana, sedang berolahraga. "Hei bro," katanya santai. Rea dan Budi saling pandang, dan saya merasa udara semakin tebal. 3 malam, 3 teman sekamar. Hati saya mulai retak, apakah mereka sengaja? Untuk apa? Saya mulai curiga, tapi juga takut. Di negeri ini, di mana masih tabu, apakah ini ujian? Atau cinta yang tersembunyi? Pikiran saya semakin kacau setelah malam ketiga. Saya menghabiskan hari dengan menghindari mereka bertiga, Rea, Budi, Arya. Di kelas, saya duduk sendirian, tapi hati saya berteriak, mengapa ini terjadi padaku? Saya ingat kata-kata ayah di desa, jadilah pria yang benar, Andi. Tapi apa artinya benar jika hati saya selalu condong ke arah yang dilarang? Malam keempat, dorongan itu datang lagi, seperti racun yang tak bisa saya tolak. Saya pergi ke sebuah pesta di Senayan, di mana musik dan cahaya neon menyembunyikan kesepian. Di sana, saya bertemu dengan Dimas, pria dengan suara lembut dan cerita tentang perjuangan keluarganya di Bali. Kami menari, berbicara tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih menolak kami, tentang mimpi untuk hidup bebas. Cinta tak mengenal batas, katanya, dan saya merasa aman untuk pertama kalinya. Malam itu berlalu dengan tawa dan kehangatan yang menyentuh, tapi pagi harinya, kembali ke asrama, Dimas ada di sana, sedang membaca buku. "Pagi Andi," katanya tanpa ekspresi aneh. Rea melirik saya dengan mata penuh pertanyaan, Budi menghela napas, Arya tersenyum tipis. 4 malam, 4 teman sekamar. Hati saya seperti dipukul, ini tak mungkin kebetulan. Mereka tahu sesuatu. Saya konfrontasi Rea secara pribadi sore itu. "Kenapa kamu berpura-pura?" bisik saya saat yang lain keluar. Dia menatap saya lama, lalu berkata, "Andi, ini bukan permainan. Kami semua di sini karena alasan yang sama, kami sama seperti kamu." Kata-katanya seperti petir. Ternyata asrama ini adalah tempat aman yang disusun oleh kelompok rahasia mahasiswa di kampus untuk melindungi satu sama lain dari dunia luar. Tapi mengapa melalui malam-malam itu? "Kami ingin mengenalmu dulu sebelum kamu tahu siapa kami," jawabnya. Hati saya campur aduk, lega, tapi juga marah. "Kalian memanipulasi saya?" tanya saya dengan suara gemetar. Malam kelima, meski hati saya retak, saya keluar lagi ke sebuah taman di Monas. Di sana, saya bertemu dengan Eko, pria terakhir, dengan cerita tentang pengalaman diskriminasi di pekerjaannya. Kami berbicara panjang lebar tentang harapan untuk perubahan di Indonesia, tentang bagaimana cinta kami layak diakui. "Kita harus bertahan," katanya. Kembali ke asrama, Eko ada di sana, dan sekarang semuanya lengkap. 5 malam, 5 teman sekamar. Mereka duduk bersama, menunggu saya. Konfrontasi besar terjadi malam itu. "Kenapa kalian lakukan ini?" teriak saya, air mata mengalir. Rea menjelaskan, "Kami mendengar tentangmu dari teman di Yogyakarta. Kami tahu kamu kesepian dan kami ingin menyambutmu dengan cara yang aman, tanpa paksaan. Tapi kami takut jika langsung bilang kamu akan lari." Budi menambahkan, "Kami semua pernah mengalami pengkhianatan, Andi. Kami ingin pastikan kamu bisa dipercaya." Hati saya hancur, jadi ini tes. Kalian tak percaya padaku dari awal. Arya memegang tangan saya, bukan tes, tapi cara kami bertahan di negeri ini. Hukum, keluarga, masyarakat, semua menentang kita. Dimas dan Eko mengangguk.
Saya merasa dikhianati tapi juga dipahami. Pikiran saya berperang, mereka melindungi diri, tapi mengapa harus menyakiti hati saya? Saya tinggalkan ruangan itu dengan hati yang semakin berat, merenung di balkon. Malam-malam itu indah, tapi sekarang terasa seperti tipuan. Apakah cinta bisa lahir dari kebohongan? Hari berikutnya, saya mulai melihat sisi lain. Rea mendekati saya, menceritakan masa lalunya, diusir keluarga karena orientasinya. Saya tak ingin kamu alami itu sendirian, katanya. Hati saya mulai lunak, tapi luka masih ada. Bagaimana saya bisa percaya lagi, gumam saya dalam hati. Cinta yang lahir dari rahasia mulai menggerogoti jiwa saya lebih dalam. Setelah pengakuan itu, asrama menjadi tempat yang penuh ketegangan. Saya melihat Rea, Budi, Arya, Dimas, dan Eko dengan mata baru, bukan sebagai stranger malam, tapi sebagai saudara dalam perjuangan. Tapi hati saya tak bisa bohong, ada rasa sakit yang mendalam dari tes mereka. Mereka mengenal saya melalui malam-malam itu, tapi saya merasa seperti boneka, pikir saya setiap malam, bergulat dengan insomnia. Di kampus, saya berusaha fokus pada kuliah, tapi pikiran selalu kembali ke mereka. Suatu hari, Rea mengajak saya jalan-jalan ke kota tua. Di sana, di tengah bangunan kolonial, dia berkata, "Andi, makan saya. Saya jatuh cinta padamu sejak malam pertama." Kata-katanya seperti angin segar, tapi juga pisau. Bagaimana bisa? Semua ini direncanakan, tanya saya. Dia menggeleng, tidak semuanya. Malam itu asli, perasaan saya asli. Hati saya berdegup, tapi keraguan tetap, apakah ini bagian dari rencana lagi? Kembali ke asrama, saya lihat Budi sedang melukis potret saya. "Ini untukmu," katanya malu-malu. Arya berbagi cerita olahraganya, Dimas tentang musik Bali, Eko tentang pekerjaannya. Mereka semua mencoba mendekat, tapi saya merasa terpojok. Mereka ingin apa dari saya, gumam saya. Malam itu, mimpi buruk datang, saya dibuang oleh mereka, seperti ayah saya dulu. Bangun dengan keringat dingin, saya sadar luka masa lalu saya belum sembuh. Konflik memuncak saat saya mendengar percakapan mereka. "Andi terlalu rapuh," kata Budi. "Kita harus hati-hati," tambah Arya. Hati saya seperti diris, mereka membicarakan saya di belakang. Saya konfrontasi mereka lagi. "Kalian anggap saya apa? Proyek kalian," teriak saya. Rea mencoba menenangkan, "Bukan begitu, Andi. Kami peduli." Tapi kata-kata itu tak cukup. Saya keluar, berlari ke jalanan Jakarta yang hujan. Di sana, di bawah guyuran, pikiran saya berputar liar. Saya mencintai mereka masing-masing dalam cara berbeda, tapi ini terlalu rumit. Kembali basah kuyup, mereka menunggu dengan khawatir. "Kami tak ingin kehilanganmu," kata Dimas. Air mata saya bercampur hujan, saya juga tak ingin, tapi kalian menyakiti saya. Malam itu, kami berbicara panjang, membuka luka masing-masing. Rea cerita tentang kekasih lamanya yang mengkhianatinya, Budi tentang diskriminasi di sekolah seni. Perlahan, ikatan mulai terbentuk. Saya mulai melihat mereka bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai korban masyarakat yang sama. Mungkin ini cara Tuhan menyatukan kami, pikir saya. Tapi keraguan tetap, apakah cinta ini tulus, atau hanya ilusi untuk bertahan? Hari-hari berikutnya, romansa berkembang. Rea dan saya berjalan tangan dalam tangan di taman kampus, hati-hati agar tak dilihat. "Kamu adalah cahaya saya," bisiknya. Tapi di asrama, ketegangan muncul lagi saat Eko mengaku juga punya perasaan pada saya. "Saya tak bisa bohong lagi," katanya. Hati saya terbelah, bagaimana bisa? Ini akan menghancurkan semuanya. Pengkhianatan datang tak terduga. Saya temukan pesan di ponsel Rea, dari mantannya, mengajak bertemu. Apakah dia masih mencintainya, pikir saya, hati seperti jatuh ke jurang. Saya konfrontasi dan dia mengaku itu masa lalu, tapi saya ragu.
Air mata saya mengalir, jadi semua ini bohong. Dia menangis, tidak Andi. Saya bingung. Malam itu asrama seperti medan perang emosional. Saya mundur, merenung sendirian. Cinta ini terlalu berat, gumam saya. Tapi di saat itu Budi datang memeluk saya, kami semua mencintaimu dengan cara kami. Ini bukan kompetisi. Hati saya mulai meleleh, tapi luka semakin dalam. Luka dari pengakuan Rea seperti api yang membakar jiwa saya lebih hebat. Saya menghabiskan malam-malam berikutnya dengan air mata yang tak henti mempertanyakan segalanya. Apakah saya layak dicinta? Tanya saya pada cermin, melihat bayangan yang rapuh. Di asrama, suasana semakin tegang. Arya mencoba menengahi, Rea bodoh, tapi dia mencintaimu. Tapi kata-kata itu tak menyembuhkan. Saya mulai menjauh, fokus pada studi, tapi hati tak bisa bohong, saya merindukan mereka semua. Suatu hari, Dimas mengajak saya ke Bali untuk libur singkat, katanya untuk menyembuhkan. Di pantai Kuta, di bawah matahari terbenam, dia berkata, Andi, lupakan Rea. Saya di sini untukmu. Sentuhannya lembut, tapi hati saya berontak, ini pengkhianatan terhadap yang lain. Kami berbagi momen romantis, berbicara tentang mimpi masa depan di Indonesia yang lebih toleran. Tapi di malam itu pesan dari Rea datang, makan saya tak bisa tanpamu. Hati saya terpecah belah. Kembali ke Jakarta, konflik meledak. Eko mengetahui tentang Bali dan marah besar. Kalian berdua mengkhianati kami, teriaknya. Asrama menjadi arena pertengkaran. Budi menangis, ini akan menghancurkan kelompok kita. Arya diam, tapi matanya penuh sakit. Saya merasa bersalah, semua ini karena saya. Pikiran saya berputar, saya yang membawa kekacauan ini. Rea datang malam itu berlutut, saya putus dengan masa lalu. Kamu adalah segalanya. Tapi kepercayaan sudah retak. Bagaimana saya yakin? Tanya saya dengan suara pecah. Dia menangis, menceritakan bagaimana mantannya memanipulasi dia. Hati saya lunak, tapi luka tetap menganga. Malam-malam berikutnya, kami mencoba memperbaiki, tapi bayang pengkhianatan tetap ada. Kemudian, ancaman dari luar datang. Seorang dosen curiga dengan kelompok kami, dan rumor menyebar di kampus. Mereka bilang kita abnormal, kata Arya panik. Hati saya seperti ditusuk, ini akhirnya. Kami bersatu untuk menghadapi, tapi tekanan semakin berat. Saya merenung, cinta kami indah, tapi dunia ini kejam. Di puncaknya, Eko hampir diusir keluarga karena rumor. Saya tak tahan lagi, katanya sambil menangis. Kami semua memeluknya, dan di saat itu ikatan kami semakin kuat. Kita harus bertahan bersama, kata saya. Tapi dalam hati, saya bertanya, apakah ini cukup? Romansa dengan Rea berkembang lagi, tapi dengan hati-hati. Saya tak akan menyakitimu lagi, janjinya. Tapi keraguan tetap, bagaimana jika dia bohong? Budi dan yang lain mendukung, tapi saya lihat kecemburuan di mata mereka. Ini bukan cinta satu orang, tapi keluarga, pikir saya. Malam klimaks datang saat demonstrasi kecil di kampus untuk hak. Kami ikut, tapi polisi datang. Kekacauan terjadi dan Rea terluka melindungi saya. Di rumah sakit, dia berkata, saya mencintaimu, Andi. Air mata saya mengalir, saya juga. Tapi luka emosional semakin dalam, membuat saya mempertanyakan segalanya. Hari-hari pasca itu, asrama penuh kesedihan. Kita hampir kehilangan semuanya, kata Dimas. Saya merasa bertanggung jawab, karena kalian menderita. Pikiran saya gelap, mungkin saya harus pergi. Kesedihan setelah insiden demonstrasi seperti awan hitam yang menyelimuti jiwa saya. Rea pulih, tapi luka di hatinya dan hatiku semakin dalam. Mengapa kita harus bertarung begini? Gumam saya setiap malam, memeluk bantal basah air mata. Di asrama, kami semakin dekat, tapi juga semakin rapuh.
Budi melukis lukisan kami semua, simbol persatuan, tapi matanya penuh kesedihan. Ini untuk mengingatkan kita, katanya. Suatu malam, Arya mengaku, Andi, saya cemburu pada Rea. Tapi saya bahagia untukmu. Kata-katanya seperti pukulan, semua ini karena cinta yang tak terucap. Saya peluk dia, kita saudara. Tapi hati saya berat, cinta ini rumit, seperti jaring laba-laba. Pengkhianatan kedua datang dari Eko. Dia diam-diam bertemu dengan keluarganya, dan mereka memaksanya menikah dengan wanita. Saya tak punya pilihan, katanya sambil menangis. Hati kami semua hancur. Kau mengkhianati kami, teriak Dimas. Asrama penuh air mata dan teriakan. Saya merasa dunia runtuh, bagaimana bisa? Setelah semua ini, saya konfrontasi Eko sendirian. Kenapa? Tanya saya dengan suara pecah. Dia menangis, keluarga saya ancam bunuh diri jika saya tak patuh. Hati saya hancur, kita bisa bantu. Tapi dia geleng kepala, ini Indonesia, Andi. Kita tak bisa menang melawan norma. Malam itu, dia pergi, meninggalkan lubang di hati kami. Kehilangan Eko membuat kami semakin erat. Rea memeluk saya erat, kita akan bertahan. Tapi dalam hati, saya bertanya, berapa lagi yang harus hilang? Hari-hari berikutnya, kami mendukung satu sama lain, berbagi cerita lebih dalam. Budi cerita tentang depresi lamanya, Arya tentang mimpi olimpiade yang hancur karena orientasi. Romansa saya dengan Rea semakin dalam, tapi dengan bayang Eko. Saya takut kehilanganmu juga, bisik saya. Dia janji, saya di sini selamanya. Tapi tekanan masyarakat semakin berat, rumor di kampus, ancaman dari luar. Puncak emosional datang saat keluarga saya datang ke Jakarta. Ayah tahu rumor dan marah besar. Kau bawa malu keluarga, teriaknya. Saya menangis, ini aku, ayah. Tapi dia pergi, memutus hubungan. Hati saya seperti mati, semua hilang sekarang. Teman-teman mendukung saya. Kita adalah keluargamu sekarang, kata Rea. Air mata kami bercampur dalam pelukan kelompok. Cinta kami lebih kuat dari itu, pikir saya, tapi kesedihan semakin menumpuk. Malam itu, saya renungkan semuanya, 5 malam yang membawa saya ke sini, pengkhianatan, cinta, kehilangan. Apakah ini layak, tanya saya. Tapi di saat itu, saya sadar, ya, karena mereka membuat saya merasa hidup. Kesedihan atas kehilangan Eko dan penolakan keluarga seperti gelombang tsunami yang menghantam jiwa saya tanpa ampun. Saya menghabiskan hari-hari dengan air mata yang tak kering, mempertanyakan eksistensi saya di dunia ini. Mengapa Tuhan ciptakan saya begini jika hanya untuk menderita, gumam saya dalam kegelapan asrama. Rea, Budi, Arya, dan Dimas berusaha menghibur, tapi luka terlalu dalam. Kita kehilangan Eko karena masyarakat ini, kata Budi dengan suara pecah. Suatu hari, berita datang, Eko kembali, tapi dengan hati hancur. Saya tak bisa menikah, saya kabur, katanya. Kami peluk dia, air mata bahagia bercampur sedih. Makan saya atas pengkhianatan, bisiknya. Hati kami mulai sembuh, kita lengkap lagi. Dengan Eko kembali, kami memutuskan untuk lebih kuat. Kami bentuk kelompok dukungan rahasia di kampus, membantu mahasiswa lain. Ini cara kita lawan, kata Rea. Romansa saya dengan dia semakin matang, penuh kepercayaan. Kamu adalah jiwaku, katanya di bawah bintang Jakarta. Tapi tantangan terakhir datang, ancaman dari kelompok radikal yang tahu tentang kami. Mereka ancam laporkan ke polisi. Hati kami gemetar, ini akhir. Kami bersatu mencari bantuan dari aktivis di Indonesia. Di tengah ketakutan, kami temukan kekuatan. Klimaks terjadi saat konfrontasi dengan kelompok itu. Kami bicara damai, tapi mereka marah. Rea berdiri di depan, cinta kami tak menyakiti siapapun. Mereka pergi, tapi ancaman tetap.
Malam itu kami renungkan, hidup ini perjuangan tapi bersama, kita bisa. Akhirnya, kami lulus kuliah. Rea dan saya pindah ke Bali, mulai hidup baru sebagai pasangan meski masih sembunyi. Yang lain tetap dekat, seperti keluarga. 5 malam itu adalah berkah, pikir saya. Meski ada pengkhianatan dan sakit, itu membawa kami ke cinta sejati dan penerimaan diri. Di akhir perjalanan, saya sadar, di Indonesia ini, cinta kami adalah revolusi kecil. Kami tak sempurna, tapi manusiawi. Terima kasih atas semuanya, bisik saya pada mereka. Hidup berlanjut, penuh harapan.